Posisinya sebagai wakil DPPS Kabupaten, ya, bersama Ketua Bapeda, Kepala Bapeda. Nah, untuk di kecamatan, ketuanya tentu Bapak Ibu Camat, ya. Kemudian wakilnya adalah Kepala Puskesmas, sekretarisnya adalah penyuluh KB di kecamatan. Adapun ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan juga masuk di dalam struktur tim percepatan penguatan stunting kecamatan. Adapun untuk tim percepatan penguatan stunting di desa atau kelurahan, pengarahnya adalah Pak Kades atau Pak Lurah. Sedangkan ketua TPPS desa atau kelurahan itu adalah Ibu Kades, Ibu Lurah, istri dari Kades, istri dari Lurah. Ya, baik. Jadi artinya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desa, ya, kelurahan ini memegang peran yang sangat strategis dan penting untuk percepatan penurunan stunting di masing-masing desa maupun kelurahannya. Ya, pahalanya banyak, ya, insya Allah, ya. Baik, mohon untuk slide-nya. Oh belum, mati, ya. Ya, enaknya berdiri ya Pak ya, mohon izin ya. Ya, stunting pasti pendek. Tapi apakah pendek itu stunting? Belum tentu, ya. Kalau pendek itu pasti stunting, berarti saya stunting, ya. Ya, jadi kalau stunting itu pasti pendek, tetapi kalau pendek belum tentu stunting. Stunting itu apa? Jadi Bapak Ibu kalau nanti melihat di desanya kok anak-anak lari-lari aktif, ya, belum tentu itu stunting, ya. Mungkin nanti kesehatan Pak Martono beserta timnya yang paling tahu teknisnya seperti apa. Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangan juga. Pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu akibat kurang gizi yang lama dan infeksi yang berulang. Sehingga apa? Sehingga akhirnya tinggi badannya menurut umur tidak sesuai standar. Ya, itu stunting. Jadi ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kurang gizi yang lama dan infeksi berulang. Sehingga akhirnya tingginya, panjang badannya itu tidak sesuai dengan standar. Ya, ini dia. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, itu ya bisa jadi, ya, mempengaruhi kecerdasan dan sebagainya. Ya, slide. Ya, ini karena yang hadir adalah Bapak Kades, Ibu Lurah, Bapak Lurah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Ya, ini dia. Ini yang tadi disebutkan oleh Bapak PJ Bupati. Tahun 2022 kita ranking 3 terendah se-Kalimantan Tengah untuk angka stunting. Alhamdulillah. Tahun 2023 ini kita tidak tahu, ya, apakah nanti kita malah makin tambah lagi tinggi atau makin kurang. Mudah-mudahan kurang, ya. Slide. Nah, menurut Tim Nasional Percepatan Penurunan Penanggulangan Kemiskinan, ya, ternyata menjadi stunting itu banyak. Yang pertama adalah praktek pengasuhan. Nah, ibu-ibu PKK, mari, ya, kita benahi itu praktek-praktek pengasuhan yang tidak betul, ya. Dikasih mie instan, dikasih ciki-ciki, emaknya sibuk HP-an, ya, nggak telaten. Praktek pengasuhan dipengaruhi kurangnya pengetahuan orang tua, ya, tentang gizi. Yang kedua, pelayanan antenatal dan postnatal. Ini maksudnya apa? Pada saat kehamilan dan ketika sesudah melahirkan, masa menyusui dan sebagainya, ada yang tidak berkualitas. Kemudian akses ke makanan bergizi. Makan 2 butir telur sehari saja susah. Ya, ini ada apa? Apakah uangnya banyak untuk beli baju? Ya, atau karena orang tuanya tidak tahu? Bantuan banyak, tetapi ternyata tidak bisa untuk memenuhi makanan yang bergizi. Lahan pekarangan luas, tetapi tidak ditanami dengan tidak memelihara ayam. Dan tadi ayamnya bagi dibikin opor, ya, tidak diternakkan dan sebagainya. Yang terakhir ada kurang akses ke air bersih dan sanitasi.
sanitasi. Kenapa air bersih itu penting, air layak minum, Bapak Ibu? Apa hubungannya jamban sehat dengan stunting? Seorang anak yang sering diare ya, karena tidak minum ASI, makanan kurang bersih, air kurang bersih, diare, maka kalau dia makan ya itu hilang ya, bukan untuk nambah tinggi tetapi untuk memulihkan dia dari sakit. Anak yang tidak diimunisasi lengkap akan sakit-sakitan, dan sakitnya itu disembuhkan dengan makanan. Jadi makanannya bukan makin tambah tinggi tapi untuk memulihkan sakitnya ya. Selain ya, dampak stunting sudah jelas ya. Nah jadi Bapak Ibu lihat stunting ini tidak main-main. Sebelah kanan ada logo-logo kementerian nasional yang menanggulangi, termasuk Kementerian Desa ya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tahun 2024, tahun ini target desa bebas stunting 100%. Ya, amin. Itu ada di Kementerian Desa. Ya, oke. Jadi yang disasar sekarang stunting itu siapa yang kita sasar? Ibu-ibu PKK nih ya, ibu-ibu Kades selaku ketua, Bapak Kades selaku pengarah. Siapa yang kita sasar adalah keluarga berisiko stunting, agar tidak lahir lagi generasi-generasi stunting baru. Jadi pabriknya yang kita sasar, keluarga berisiko stunting. Ini ada di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Slide. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 pilar. Yang namanya pilar, Bapak Ibu, kalau atau tiang ya, kalau tiangnya cuma harusnya 5, tapi tiangnya cuma 2, 3, ada tiang yang roboh, maka bangunan itu tidak bisa berdiri. Demikian juga dengan 5 pilar untuk percepatan penurunan stunting. 5 pilar ini Bapak Ibu harus sampai ke desa juga ada 5 pilar ini. Pertama apa? Komitmen. Bapak Ibu Kades, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK harus memiliki komitmen, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat. Ayo kita selesaikan stunting. Dalam bentuk apa? Anggaran. Anggaran tadi dijelaskan oleh Pak Budi sudah ada. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu merancang, karena untuk stunting setahu saya tidak ada persentase khusus. Ya, harus sekian persen enggak. Kecuali tadi ada ketahanan pangan sekian persen dan sebagainya ya. Tapi perstuntingan tidak dipatok khusus. Anggaran, kemudian SK Bapak Ibu sekalian. Apakah di seluruh desa, kelurahan di Kabupaten Kapuas sudah ada SK TPPS desa kelurahan, yang di situ ketuanya adalah istri Kades. Ya, oke. Kemudian yang kedua, pilar kedua apa? Komunikasi perubahan perilaku, penyuluhan terus menerus. Ngalih bu ayo sampai berbuih harus kita kasih tahu, edukasi terus, nggak boleh putus-putus. Di desa ini ibu-ibu kader ini memegang peranan ini. Yang ketiga adalah peningkatan konvergensi. Maksudnya apa? Nanti program Bapak Ibu di desa ini menyatu, sinergi, nggak boleh mencar-mencar sendiri-sendiri ya. Yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Di desa Bapak Ibu, desa kita semua ada ketahanan pangan dan gizi. Tadi sudah ada ya anggarannya sampai berapa? 20% yang tidak salah. Dan yang terakhir adalah data dan informasi. Data-data keluarga berisiko stunting di desa harus dibuka. Itu bukan aib ya, agar tim TPPS desa mengetahui oh siapa sih keluarga berisiko stunting di desa kita. Data EPP GBM itu harus dibuka, harus disampaikan, dirapatkan. Oh si A ini gizinya kurang, ibu ini hamilnya kurus, anak ini bentar lagi BGM menyerahkan gizi buruk sampai anak ini, itu harus dibuka, bukan dibuka di medsos, tetapi diperbincangkan, dirapatkan di desa. Ya, itu slide. Nah, ini kegiatan prioritas ya. Jadi nomor 2, pendampingan keluarga berisiko stunting. Nomor 2, siapa yang mendampingi keluarga berisiko stunting? Siapa? Ada di desa Bapak Ibu, namanya TPK, tim pendamping keluarga.
ada, ya. Nah, jadi ini semua calon pengantin juga harus didampingi, karena calon pengantin kalau tidak didampingi dia beresiko pabrik melahirkan anak-anak stunting, ya. Jadi jangan nikah muda, ya. Harus calon pengantin juga harus paham bahwa dia menikah nanti menjadi ibu hamil itu jangan sampai menjadi stunting, ya. Kemudian, oke, lanjut. Ya, ini dasar hukumnya lewat saja ya. Oke. Nah, apa sih keluarga berisiko stunting itu? Bapak Ibu Kades, Bapak Ibu Lurah dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa harus paham. Ini ada di Peraturan Kepala BKKBN RAN pasti. Jadi, keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko stunting. Apa itu? Terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri. Ya, jadi kita ngomongnya sudah dari hulu lagi. Anak remaja putri karena dia akan jadi calon ibu. Remaja putri atau calon pengantin, atau dia ada ibu hamil di rumah itu, atau ada anak usia sampai 2 tahun, bayi sampai 2 tahun, atau ada anak usia sampai 59 bulan. Berasal dari keluarga yang tidak mampu, pendidikan orang tuanya rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. Jadi salah satu saja, satu atau lebih faktor-faktor ini ada di dalam keluarga Bapak Ibu di desa, maka keluarga itu termasuk keluarga beresiko stunting. Keluarga itu harus didampingi supaya tidak melahirkan anak-anak stunting baru, ya. Slide. Iya, ini dia remaja. Ini ada di peraturan presiden ya. Nah, jadi primbonnya buku pedoman nasional se-Indonesia itu pakai peraturan presiden 72 tahun 2021, ya. Remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Dari semua itu yang diukur untuk berapa angka stunting Kapuas, yang diukur adalah anak usia 0 sampai 59 bulan. Ya. Ya, tapi intervensinya mulai dari remaja putri, ya. Slide. Ya. Bapak Ibu Kades, Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, ya. Bapak Lurah. Sering kita mendengar kata-kata intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Apa itu? Itu sering didengung-dengungkan ketika kita mengatasi atau mencegah stunting. Sekarang spesifik. Saya dulu tertukar-tukar Bapak Ibu ya, spesifik ngarai yang mana ini ya. Tapi pokoknya spesifik itu spesifik kesehatan, ya. Pertama, Bapak Ibu di desa harus memastikan seluruh remaja putri 58% targetnya di 2024 mengkonsumsi tablet tambah darah. Kenapa? Remaja putri haid setiap bulan, kehilangan darah. Kalau dia anemi, bayinya akan kecil, kehamilannya sulit dan sebagainya. Jadi sasaran utama intervensi spesifik adalah remaja putri. Pastikan di desa Bapak Ibu remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Targetnya 58%. Yang kedua, ibu hamil. Semua ibu hamil di desa Bapak Ibu pastikan minum tablet tambah darah 90 tablet itu wajib supaya tidak melahirkan anak stunting. Targetnya 80% tahun 2024. Kemudian ibu hamil kayak kurang energi kronis. Ibu kader pasti tahu, ya. Kalau saya lengannya gede banget ya. Kalau lengannya kurus sampai kurang dari 22,5 ya, berapa itu ya, 23,5 itu, maka si ibu itu adalah ibu yang kurang energi kronis, ya. Itu harus dapat asupan gizi, ya. Ini mencegah stunting Bapak Ibu sekalian. Ini berarti masuk ini yang dana untuk mencegah stunting di desa, ya. Kemudian harus mendapatkan ASI eksklusif, ASI saja sampai 6 bulan. Itu targetnya di desa kita semua 80% minimal. Kemudian mendapatkan makanan pendamping ASI
Bapak Ibu, bulan Januari kemarin rata-rata berapa Pak? 60% aja ya. Rata-rata Bapak Ibu, bayi balita di desa Bapak Ibu itu yang setiap bulan rajin dibawa ke posyandu ternyata hanya 60% saja. Padahal di sini 90% balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Karena kalau tidak bisa terjadi stunting, ya. Kemudian gizi kurang dapat asupan gizi, gizi buruk dapat total gizi buruk, dan memperoleh imunisasi dasar lengkap. Slide. Nah, yang sensitif ini yang non kesehatan. Yang pertama lihat KB pasca persalinan. Habis melahirkan 2 minggu harus di KB-in. Ya 2 minggu ya Pak. Harus di KB-in. Kalau enggak kesundulan. Ya. Kalau kesundulan nanti anak pertamanya enggak cukup dapat ASI. Ya, kesehatan ibunya belum pulih dan sebagainya. Maka penting untuk KB pasca salin. Kemudian kehamilan tidak diinginkan harus turun. Nah, pasangan calon usia subur yang mau menikah ini harus mendapatkan pelayanan 3 bulan sebelum menikah. Jadi kalau menikah itu gak cuma foto prewedding, tenda biru, konsumsinya, tapi 3 bulan yang mau menikah itu harus diperiksa kesehatannya. Jangan-jangan anemia, jangan-jangan lengannya kecil banget, jadi kurang energi kronis. Kalau udah 3 bulan diintervensi masih belum naik-naik juga, kada boleh nikah lah. Boleh, asal jangan hamil dulu. Ini harus diketahui oleh ibu-ibu kader di desa. Jadi jangan sampai kita foto-fotoan tetapi ternyata anemia, ya. Kemudian 100% rumah tangga mendapatkan akses air minum layak. Air minum layak, bukan sekedar air bersih, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak PJ, nanti juga ada ya Pak ya tentang air minum layak. Itu merupakan indikator, harus 100%. Kemudian 90% akses sanitasi, kemudian menerima bantuan PBI, pendampingan dan sebagainya, ya. Sampai stok buang air besar sembarangan, ya. Luar biasa. Ini semua, mari Bapak Ibu sekalian, kita pastikan 20 indikator esensial ini ada dilaksanakan dengan baik di desa kita masing-masing. Slide. Ya, ini dia tadi ya, spesifik, khusus kesehatan dan sensitif, ya. Slide. Nah, Bapak Ibu, ini adalah capaian Kabupaten Kapuas di 2023 kemarin, ya. Kita lihat yang hijau, kolom yang hijau itu adalah kolom capaian. Yang sebelahnya itu adalah kolom target. Kita lihat remaja putri yang menerima pemeriksaan anemia itu masih kurang dari 50%, ya. Dan ini dari kesehatan ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa mencapai 90%, ya. Slide lagi berikutnya, ya. Yang paling bawah imunisasi dasar lengkap cuma 58,8%. Artinya masih banyak anak-anak kita yang belum diimunisasi lengkap. Ya, ini juga harus dicapai minimal 90%. Ya, slide lagi. Nah, keluarga berisiko stunting, ya, itu memperoleh pendampingan masih sangat kecil, 25% saja yang didampingi. Ya, masih banyak yang kuning, memanfaatkan pekarangan masih sedikit, mendapatkan akses air minum layak masih sedikit, ya. Oke, jadi artinya capaian kita Bapak Ibu di 2023 kemarin masih banyak harus kita tingkatkan. Mari Bapak Ibu dari seluruh desa, ya, untuk bisa melaksanakan ini bersama-sama, ya. Oke, slide. Nah, ini ada di mandatori itu kewajiban ya dari Peraturan Presiden 72 tahun 2021 penurunan stunting kepada desa. Apa saja? Ada ya di pasal 11 mengkoordinasikan melaksanakan percepatan dana desa, ya, disebut, ya. Kemudian mengkoordinasikan program-program di desa. Yang di tengah nih pasal 22, ya.
kepala desa lurah menetapkan berarti mengeluarkan SK, ya, SK tim percepatan penggunaan stunting di desa, ya. Kemudian siapa saja TPPS di desa itu, ya, ada tenaga kesehatan isinya paling sedikit bidan, ya, atau tenaga gizi, tenaga kesehatan juga bisa. Kemudian siapa lagi di desa? Penyuluh KB, ya, penyuluh KB, PKB, PLKB, ya. Kemudian tim penggerak PKK masuk di dalam SK TPPS, ya. Dan bisa juga kader pembangunan manusia KPM, ya, PPKBD, sub PPKBD masuk juga, ya. Jadi itu ya slide berikutnya. Nah, jadi ini ya kelembagaan, ini SK-nya, ya. Ada TPPS desa itu ada tenaga kesehatan, penyuluh KB, TPPKK, dan pembantu pembina keluarga berencana desa, kader pembangunan manusia juga bisa, ya. Nih, nah pertanyaannya, apakah desa Bapak Ibu, kelurahan Bapak Ibu sudah, ya, memiliki SKTPPS yang masih berlaku? Nah, ya, kalau yang sudah expired, ya, atau belum dibentuk yang baru, silakan Bapak Ibu untuk dibentuk, ya, dieskakan oleh Bapak Kades, ya. Slide. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu buka-buka peraturan BKKB nomor 12 tahun 2021 yang namanya peran pasti, ada salah satu halamannya, ya, yang menampilkan gambar struktur ini, ya. Pengarah adalah TPPS Kabupaten Kota dan juga Bapak Kades. Ketua pelaksana adalah ketua TPPKK, ya, di desa itu, ya. Wakilnya ada sekretaris desa dan sekretarisnya adalah PPKBD, kader PPKBD. Nanti kita lihat di bawah tuh, ya, ada koordinator, tim pendamping, dan seterusnya. Di bawahnya Bapak Ibu lihat apa? Ada kotak-kotak di bawahnya, ada TPK, tim pendamping keluarga, tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarga ini isinya adalah bidan, kader PKK, dan juga kader KB. Mereka bertiga harus kompak. Nah, jadi bukan hanya namanya aja di SK, tetapi harus kompak menjalankan tugasnya bersama-sama, ya. Slide. Nah, ini ya tugasnya, ya. Udah ya, sama dengan tadi. Slide. Iya, ini dia. Jadi TPPS desa apa tugasnya? Merencanakan. Nah, ada tagging anggaran tadi, ya, tagging disebut-sebut, ya, sama Pak Budi tadi, Pak Kadis, ya. Jadi nanti dananya ditandain, oh mana sih yang untuk stunting itu mana, tagging dikasih penandaan, ya. Slide. Ini dia. Kemudian, ya, ada implementasi, dipantau, dilaksanakan, dan rapat-rapat. Tentunya rapat rembuk stunting, ya, minimal sekali setahun itu minimal, atau sewaktu-waktu membahas berapa anak gizi kurang di desa kita, berapa ibu hamil yang kurus, ayo kita pecahkan bersama-sama, itu dibahas di dalam TPPS, ya. Slide. Nah, ini dia TPPS, ini data masih saya tahun 2022. Kalau Bapak Ibu masih sekarang sudah expired, pergantian Kades baru, mohon untuk ditetapkan yang baru. Dari 231 desa pada waktu itu, ya, tahun 2022 bulan Juni, itu hanya dari 231 hanya 226 yang punya SK TPPS desa. Artinya belum 100%. Padahal targetnya seluruh desa, kelurahan 100% itu ada SK TPPS, ya. Slide. Nah, ini dia. Ada 3 ibu-ibu yang cantik-cantik itu, ya. Ada ibu PKK, kemudian ada ibu bidan, ya, dan juga kader KB. 3 itu menjadi satu, itulah tim pendamping keluarga. Di Kabupaten Kapuas, dari kita punya 316 tim atau 948 orang tersebar di seluruh desa, sudah ada di-SK-kan oleh Bapak Ibu Kades, ya, dan sudah memenuhi target 100%. TPK tugasnya adalah memberikan penyuluhan, memfasilitasi rujukan,
dan memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan mendeteksi dini faktorisme stunting. TPK ini siapa yang disasar? Siapa yang didampingi? Itu dia calon pengantin. Oh, tahu di sana mau mendirikan tenda biru, 3 bulan lagi didatangi, dikasih edukasi, ayo periksa kesehatan dan seterusnya. Kemudian ibu hamil, ya, diajari, ayo minum tablet darah 90 tablet, didampingi terus, ya. Kemudian pasca persalinan dan anak 0 sampai 5 tahun ini didampingi oleh TPK yang 3 unsur tadi, ya. Itu dia, ya. Slide. Ya. Nah, saya akan mengenalkan ada tim pendamping keluarga. Ini terkait dengan program kami Dinas P3A PPKB, ya. Di desa ada tim pendamping keluarga, isinya tadi ya, bidan, kader KB, kader PKK, ada 3 orang. Mohon jangan diganti-ganti, ya. Kenapa Bapak Ibu kami bermohon sekali? Karena mereka 3 ini sudah dilatih teknis, sudah dilatih, dikasih pembekalan teknis. Kami sedih kalau misalnya udah dilatih nanti diganti lagi, gitu ya. Nah, mereka sudah dilatih teknis bagaimana mendampingi keluarga dan bagaimana memasukkan laporan-laporan itu ke aplikasi, ya. Oke, ya. Dan tugasnya nanti mendampingi keluarga, ada mendampingi keluarga berisiko stunting. Mereka memasukkan laporannya ke aplikasi LCMIL namanya, elektronik siap nikah siap hamil, LCMIL, ya. Dan mereka dari program BKKBN ini, mereka TPK mendapatkan dana operasional dari BOKB tahun 2024, ya. Ini kami rencanakan akan masuk ke rekening masing-masing. Makanya kami mohon untuk mengirimkan lewat penyuluh KB kemarin ya Pak Giri ya, untuk mengirimkan nama, nomor rekening dan sebagainya, ya. Tolong itu ya. Dan kami sarankan tim pendamping keluarga ini masuk menjadi tim dashar di tiap desa. Tim dashar dapur sehat atasi stunting, ya. Kami sarankan seperti itu, ya. Kemudian ada juga kader KB lainnya, PPKBD, namanya sub PPKBD, ini juga diserahkan oleh Pak Ades, ya. 3 orang, mohon juga jangan digantikan, ya. Kemudian ini karena sudah dilatih teknis, kalau PPKBD ini tugasnya pendataan dan penyuluhan, ya. Kemudian memutakhirkan data dan dana operasional juga ada, ya. Kalau dana operasionalnya mungkin untuk penyuluhan berapa ya Pak, saya lupa ya. Ini memang belum sebesar dari yang tadi dana desa tadi, ya. Itu kalau nggak salah 100.000 per bulan, ya, 10 kali dalam setahun, ya. Kemudian yang di sana untuk TPK itu total Rp210.000 per bulan 10 kali dalam setahun, ya. Kami ingin ini masuk langsung ke rekening masing-masing, ya. Slide. Habis. 10 menit, ya. Oke, good. Ya. Ini ya, slide, ya. Nah, penting nanti Agustus ya, Bapak Ibu, Agustus insya Allah Pak kami dapat informasi dari Satgas Stunting. Nanti Agustus akan disurvei lagi berapa angka stunting Kabupaten Kapuas. Mungkin nanti akan ada tim yang datang ke desa Bapak Ibu masing-masing yang ditentukan lokasinya itu dari Kementerian Kesehatan biasanya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti karena Agustus mau diukur stuntingnya, jadi penting Bapak Ibu nanti program stunting di desa Bapak Ibu masing-masing menyasar kepada catin, ibu hamil dan juga balita-balita. Silahkan mau dikasih makan, dikasih apa itu penting ya, supaya nanti mereka tidak menghasilkan generasi yang stunting, ya. Slide. Ini nanti materi kita bagikan ya kepada Bapak Ibu. Slide. Ya, bantuan stunting jangan sampai tumpang tindih, ya. Kemudian intervensi perubahan perilaku ayo terus kita suruh, ya. Nah, ini dia BAAS, Bapak Asuh Anak Stunting atau Bunda Asuh Anak Stunting yang tadi disampaikan oleh Bapak PJ Bupati. Satu desa, satu kades, ya, itu mengampung 1 anak yang stunting atau gizi kurang, terserah nanti silahkan dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan mana anak yang memang perlu diintervensi, ya. Slide. Nah, Bapak Ibu, hasil pemantauan status gizi
balita bulan Januari. Januari loh, baru sekarang ya, slide. Nah ini dia, Januari ini di data, maaf itu jumlah balita menurut Pusdatin, karena sampai sekarang kami belum tahu data berapa jumlah anak balita sesungguhnya yang real yang ada di desa. Yang ada adalah jumlah yang datang ke posyandu, yang ngumpet-ngumpet, yang nggak datang nggak ketahuan, ya. Nah ini terpaksa pakai data Pusdatin atau Dukcapil. Bulan Januari ada 14.297 anak balita datang ke posyandu di seluruh Kabupaten Kapuas. Tapi itu kalau dilihat cuma 50-an% saja. Ya, artinya partisipasinya masih sangat rendah. Yang terindikasi stunting ini data dari Dinas Kesehatan ya. Ada 1079 dari 14.000 ya, atau 7,5%. Yang gizi kurang ada 545 atau 3,81. Kenapa gizi kurang ini penting Bapak Ibu? Kalau dibiarin aja anak gizi kurang ini dilihat itu aja, nanti dia akan menjadi stunting ya. Makanya gizi kurang, mungkin saran kami nanti termasuk program TMPMP di desa ya Pak Martono ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan hanya anak stunting aja yang dikasih, no ya. Kalau di desa Bapak Ibu ada yang gizi kurang, itu juga menjadi sasaran untuk mendapatkan PMP pemulihan ya. Oke, slide ya. Ini perbandingan Oktober, November, Desember, Januari 2023-2024. Lihat Bapak Ibu sekalian, yang datang ke posyandu dan yang stunting kurang lebih 6%, 5%, dan Januari 7%. Tapi sayang ini